kuantum mulai naik-naik lagi, kayaknya mereka mau lagi memulai. Kita juga punya jejaring di Asia kan ya, Asia Tenggara. Iya betul. Kita punya nanti ada ASEAN Quantum Summit ya. Di mana? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia. Tapi nanti kayaknya sih bergilir ya. Tahun lalu tuh kayaknya di Thailand. Thailand inisiasinya di Thailand. Singapura bukan kan? Singapura belum. Tapi mungkin setelah Malaysia nanti bisa bergilir di beberapa negara ASEAN. Mungkin Indonesia mungkin nanti bisa juga jadi host summit. Kita tunggu. Gebrakannya. Kalau jadi kita mau ya jadi media partner. Terima kasih. Kalau di ASEAN itu sekarang yang leading itu ya jelas Singapura, kemudian Thailand. Thailand itu karena kerajaannya ya, putrinya itu ya, putri kerajaan Thailand itu dia sangat concern terhadap pengembangan ilmu-ilmu dasar. Dan kayaknya beberapa tahun terakhir ini banyak diaspora dari Thailand yang disuruh pulang ngembangin di negaranya sendiri ya. Gitu. Oke. Yang gitarisnya ini tuh sudah masuk brand belum? Udah kayaknya. Gitarisnya? Alexa. Enggak itu. Masuk sini ya sih? Dia masih di luar negeri ya sih? Iya di luar, di perusahaan nggak usah. Oh, dia nggak pulang. Nggak pulang. Gitaris Alexa sih. Dia juga. Sempat ketemu sama Mas Aryo ya. Iya, temennya ya. Fisikawan. Itu dia CMS. Postdoc atau dok? Ya udah dokter, sudah lulus dokter. Udah lama kayaknya. Udah lama lulus. Doing science for fun dia. Iya. Buat apa lagi? Gitaris jadi gitaris juga for fun. Semuanya kayaknya mudah buat dia for fun aja gitu. Kita yang menggeng-menggeng di belakang. Tapi ada yang begitu ya, Mbak. Kayaknya bukan isolated cases juga sih. Ada yang memang bosen dari seni misalkan terus ke otaknya science. tuh bisa dua-duanya. Kiri kanan. Iya. Ada. Ini menarik. Ya, Indonesia mudah-mudahan Segera. Ya. Saya pikir kalau talent kita banyak sih. Maksudnya orang sebanyak ini, at least 1%-nya Stand up. 1% dari. Sebetulnya karena aku bukan saintis tapi kayak sains antusias lah ya gitu. Jadi dari zaman Fremantle sampai zaman Metro kan kita sering sama masih sama kayaknya LIPI. saya suka tanda. Iya, jadi dulu sebelum jadi kepala LIPI, aku tuh kenal duluan sama Pak Handoko. Aku datengin ke kantornya. Di sini ya? Dia meng-casting. Makanya bilang, gitu untuk pengen bikin program sains gitu kan. Jadi apalagi setelah mengenal LIPI dan jadi BRIN sekarang gitu tuh kayak ada perasaan gini, kita tuh harus membuat masyarakat itu paham loh betapa pentingnya loh sains ini. Artinya di tengah sekarang kan dunia sangat cepet banget ya berubah kesana kemari gitu. Terus ada yang lebih ke pop culture lah, lebih anak-anak muda tuh pada kesana kemari gitu. Tapi kita harus selalu keep reminding tuh kalau sains tuh penting banget loh dan menarik banget loh sebetulnya. Aku tuh inget banget kan katanya dia dulu kan, kalau jadi saintis tuh kayak kita kayak bermain-main setiap hari tapi dibiayai, jadi menyenangkan gitu. Iya betul. Kalau kita melakukan eksperimen itu kan kayak bermain loh. Iya. Ini kan Mejanya aja, senang lihat meja. Ini saya bisa lost in time ya, maksudnya kalau udah mulai ngoprek-ngoprek, ngoprek-ngoprek, tahu udah sore lagi gitu. Ruang gelap lagi, ya. Gelap. Nanti di sana ada cryostat untuk mendinginkan objek. Kayak pernah lihat di film. Nanti agak berisik. Saya background-nya sebenarnya di low temperature physics, bukan di optics. Sekarang aja lah, udah mulai merambah. Jadi ini namanya optics ya, karena sensing itu tadi ya. Optics, quantum optics. Kita sudah ada dua fokus utama kita sih di quantum optics, pertama yang sensing. Yang kedua sebenarnya komunikasi kuantum. Di sini. Ini kita masih mulai membangun lah, karena beberapa masih banyak komponen optik yang harus kita beli juga kalau
komunikasi kuantum banyak banget. Nanti di sini ini satu Meja meja ini bahasa penuh. Dan kalau udah jadi mungkin setupnya kita bisa setup di ruangan lain. Nanti kita bisa itu coba komunikasi kuantum antar gedung misalnya. Wih, keren. Misalnya dari gedung ini ke gedung sana. Ya. Atau nanti antar meja dulu dari sini ke sini nanti di scale up. Setelah jadi bisa pakai fiber optics misalnya yang punya Telkom itu bisa kita pakai untuk coba komunikasi misalnya antara sini dengan kampus. Harapannya sih sebenarnya kita bikin kayak beberapa nodes gitu ya, nodes kuantum. Satu di sini, satu lagi di kampus mana gitu. Di Jawa, satu lagi mungkin di luar Jawa supaya ada pemerataan. Kuantum itu harus inklusif. Harus Seru Ini banget. baru satu titik ini ya. titik nanti mungkin ya mudah-mudahan kita bisa punya titik lain di Bagus. kampus. Kalau lagi nganggur main ke Brin aja. Iya, boleh ya. Kalau kita tuh kayak, aduh, nggak tahu. Iya ya, sebenarnya Kita random banget aslinya. Baru diputusin tadi Tadi malam. malam ya. Oh, iya. Malam pas sudah konsert dia. Dia bilang, Jumat kosong kemana yuk? Terus aku bilang main ke Brin aja yuk. iya ya. Karena podcastku kan tentang pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, tapi untuk dimakan dengan bahasa sehari-hari untuk ibu-ibu segala macam. Tapi ternyata penontonku tuh lebih banyak laki-laki ya, surprisingly ya. Karena memang yang suka ilmu pengetahuan mungkin lebih banyak laki-laki daripada perempuan gitu. Oh, Tapi iya? padahal aku membawanya sangat perempuan ya Mas ya, dengan pertanyaan-pertanyaanku seputar dapur gitu kan. Mama banget gitu. Cinta. Iya. Cinta-cinta, Entanglement. quantum entanglement. Iya ya, gitu. kita masih dulu seingatnya zaman saya itu ada kuis-kuis kayak Galileo gitu, Ya. yang Tahu. di mana di Metro ya? Metro. Iya, kenapa sekarang nggak ada ya? Kuis-kuis kayak gitu. Itu inspiring loh menurut saya. Saya nonton tuh tiap. Saya juga nonton. Heeh. Saya waktu itu masih kuliah apa ya, belum masuk metro. Kalau kayaknya sih tergantung ini ya kebijakan programmingnya ya. Maunya ke arahnya lebih kemana? Iya. Kayak kita sekarang bikin podcast kan. Kalau Hyperbus kan sekarang kita niche-nya di ekonomi dan politik, kita fokusnya ke sana. Terus di Tahu Bulat itu lebih ke science, lebih ke ilmu pengetahuan. Ternyata kita pernah coba ya undang misalnya kayak sosialita nggak masuk. Nggak masuk. Very low ininya. Ratingnya, reviewnya. Terus sementara kemarin kan antariksa gitu tuh cukup. Ini dia paling tinggi nih episodenya dia. Masa? Quantum. Riding the wave mungkin ya, riding the wave yang apa? Soalnya orang-orang ketawa banget, lucu banget, menarik banget. Gimana bisa-bisanya menghubungkan fisika kuantum sama cinta, sama hubungan relationship tuh aneh banget gitu. Tapi dia bisa jelasin terus meskipun dia bertanya enggak, aku nyerah. Beban pikirannya luar biasa itu Presiden. Aku sampai capek banget. Nggak dikasih tahu nggak bocorannya apa. Oh gitu. Karena aku Mengalir ya, mengalir. sesuai bidangnya dia aja ya. Jawabnya sesuai bidang aja. Ya nanti kapan-kapan kalau cryo udah jadi. Kita Ini seru. kita ya, kita- Nanti ada semi clean room di sini untuk fabrikasi device. Apa itu? Clean room ya, ruang bersih. Ruang bersih. Ruang bersih. Jadi kalau kita mau bikin perangkat elektronik atau perangkat kuantum itu ruangannya harus steril. Jadi debu yang ada di ruangan itu harus terkontrol sedikit mungkin. Wow. Kayak ICU. Ya. Ada satu debu aja yang Harus nempel, ini dong, itu dia bisa merubah hasilnya. karakteristik grafen pokoknya. Grafin yang satu helai. Ya, pokoknya chip lah. Chip. Kalau ada satu debu itu kan bisa membawa muatan. Padahal debu ukurannya apa? Mikron. Muatan, dia bermuatan sebenarnya. Lebih kecil lagi. Muatan itu kan mengandung medan listrik. Seribunya. Mikron. Dia mengandung medan, kalau sini ada medan listrik, kalau kita mau ngalirin elektron dari sini ke sini, lajunya itu pasti dipengaruhi oleh medan listrik yang dihasilkan oleh sehelai debu itu atau sehelai rambut. Suci dalam tubuh. Gitu.
Jadi harus steril. Ini awal-awal deh responnya. Ya, jadi kita mau bikin nanti di sana, tapi ukurannya nggak terlalu besar. Cukuplah untuk membuat perangkat yang berukuran mikro. Gimana tuh membersihkan nano? Oh, pakai filter ini ada suctionnya, ada air conditioning system yang memompa udara dari dalam keluar. Ada ya di dunia ini yang memproduksi gitu kan? Di kita kan banyak juga di industri-industri makanan misalkan. Oh, udah. Itu Gitu kan. itu standar SOP-nya dia Harusnya gitu ya? harus clean room. Harus sedot ya? Hmm. Makanya banyak keracunan. Nah itu. Clean room, kemudian di kesehatan juga. Jadi kita nggak kesulitan untuk menemukan vendor yang mau mengerjakan clean room di sini, karena memang pasarnya lumayan marketnya di Indonesia. Gitu, clean room. Tapi ya nggak terlalu tinggi banget clean room, tapi cukup untuk kebutuhan kita. Gitu, nanti bisa ngelihat, kita bisa bikin chip gitu di sini. Jadi ceritanya itu kemarin itu aku tanya sama Dini. Din, di BRIN ada nggak sih futurologis gitu Iya, kan, terkait future. sama topiknya dia kan. Terus dia jawab, bentar ya aku tanya sama ininya apa kepalanya. Terus soalnya ada 10.000 peneliti. 10.000 peneliti aku follow dia. Oh, di BRIN itu ternyata ada 10.000 peneliti. Tahu bulan nggak akan kekurangan langsung. Konteksnya tadinya cuma itu. Terus dia bilang, besok main yuk. Terus aku hubungi dia. Ya, Untung 10.000. pas ada. Dan pas bisa. Kemarin saya ngobrol sama orang Indonesia yang kerja di Intel di Oregon, di Portland. Dia kerja di semiconductor. Saya tanya dia di divisinya dia sendiri di sana itu ada berapa orang? Dia bilang ada 3.000. Dan 60%-nya itu dokter. Itu di satu divisi semiconductor di Intel. Kenapa di Indonesia tuh Oregon. belum ada ya? Belum. Ya, karena investasi Kenapa? ke sana, investasi industri yang ke sana sih. Kita nggak berani untuk ke sana. Kita itu industri yang assembly. Kayak misalkan industri dari Jepang. Itu di Jepang yang Jepangnya mereka riset, tapi di sini mereka nggak riset. Terus ini sebetulnya bahan dasarnya kita punya nggak? Punya. Iya, bahan dasar. Punya. Silika kan. Soalnya si Pak Luhut kan sempat ngomong sama yang punya Marvel teknologi yang di Amerika ya, kan orang Indonesia. Nah, Minta iya. bangun juga di sini gitu. Nah. Tapi bapaknya itu pemiliknya keburu meninggal. iya Pak Sehat Sutarja. Pak Sehat. Nah itu saya dengar dari teman di Pak Stay. sahamnya dia. Oh, gitu. Bagus Oh, pergerakan gitu. izin. Problemnya itu satu Mbak. Apa coba? Apa? SDM. Kurang. Nggak ada. Ya, beliau kesini ke Indonesia. Oke, saya punya uang, nggak masalah. Tanah ada. Orangnya ada nggak? Ya, nggak ada. Itu kayak yang di Intel itu. Jadi untuk satu divisi aja perlu Iya. 3.000 Iya. dan berapa persennya Dokter. levelnya dokter. Ya, tapi kalau untuk tergantung levelnya mau di mana. Kalau di R&D ya butuh proporsinya seperti itu rasionya. Tapi kalau misalkan untuk yang ya, assembly dan lain-lain itu mungkin kebanyakan porsinya anak S1 atau mungkin STM gitu. Di training misalkan 6 bulan. Bisa. Problemnya itu, kita itu SDM-nya. Jadi kita punya semangat, niat besar, tapi Bahkan kita punya bahannya, punya modalnya. nggak punya SDM. Surprisingly kita nggak punya SDM yang berarti kita harus mumpuni. sangat mengkampanyekan fisika Iya. supaya anak-anak ngambil jurusan fisika. Jadi Nyoba. nggak salah kalau misalkan banyak perusahaan high tech itu perginya ya ke Vietnam, misalkan Oh, di ke sana Cina. SDM lebih banyak. Oh iya, Oh, di sana lebih pantesan banyak. Ke Vietnam, ke Cina, ke China kan juga Iya. SDM. Itu alasannya Apple ke sana karena kamu datang, kamu punya ribuan ahli di situ. Iya, betul. Jadi itu salah satu problem mendasar yang harus segera diselesaikan. Kalau dalam waktu 5-10 tahun ke depan nggak ada perubahan ya kita pasti bakal kalah jauh Berarti sama harusnya perguruan tinggi yang Malaysia. berbasis sains kayak bisa ITB gitu harusnya diperbanyak dan dipermurah. Kalau boleh gratis kayak Jerman, ya nggak, Mas? ya saya menunggu apapun yang penting membukukan orang untuk akses memudahkan. Ya mungkin kayak Universitas Pamulang itu bagus. Mereka
membuat universitas yang memang apa namanya Terjangkau. terjangkau. Iya. Ya banyak yang di Makanya sini office one boy. of the best university meskipun salah aku Iya, ngomong, karena iya. dia memberi kesempatan siapapun untuk bisa kuliah. Iya betul. SPP-nya cuma 200.000 sebulan, nggak naik sampai sekarang. Aku jadi kayak di endorse enggak sih, karena dekat rumah ya, jadi aku Ya tahu. tapi menurut saya bagus model bisnisnya. Jadi affordable, semua orang bisa punya kesempatan untuk kuliah. Dan mungkin itu yang harus Bukannya dipikirkan. dulu negeri begitu ya? Aku jujur masih murah, 180.000 satu semester. Tahun berapa Bu? Ya itu. Tahun berapa? Sekarang kan Bisa udah dari uang sendiri. BHMN ya sekarang. Itu kenapa gitu? Iya. Iya kira-kira Kenapa ya. kok jadi BHMN jadi mahal? Tapi sekarang ada interest sih ke membangun kembali industri semikonduktor di Indonesia. Focal point-nya ada di Kemenko, di Pak Airlangga. Sama Pak Erlangga ya? Airlangga Kemenko. Kemarin kita ada satgasnya kok. Ada satuan tugasnya. Termasuk emerging technology. Jadi semikonduktor di couple dengan emerging technology. Karena semikonduktor kan nggak bisa berdiri sendiri. Dia kan bisa kemana-mana ya, ke pertanian, ke kesehatan, dan lain-lain. Kalau industri itu dibangun, misalnya satu aja perusahaan semikonduktor, itu kita butuh berapa tenaga ahli? Setingkat apa? Misalnya minimal S2 jumlahnya butuh 1.000, S3-nya butuhnya 500, misalnya kayak gitu. That's a good question. Tergantung size-nya ya. Mungkin saya kan kayak yang perusahaan yang di Malaysia itu mungkin dia proporsinya itu S1 katakanlah kalau mungkin ribuan kali 5.000 gitu. In total. Ya in total 5.000 misalnya porsi S1 STM-nya setara itu mungkin sekitar 3.000-an. Sebenarnya untuk level yang engineer-nya ya yang high skill S3 gitu mungkin hanya 100-200 sudah cukup menurut saya. Yang diperbanyak itu yang Tugas Anda Pak, sebelum lain. membimbing segitu Iya. untuk mendapatkan dokter segitu. Kita itu sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke Batam sebenarnya ada ya Politeknik Batam ya dia rutin mensuplai itu SDM ke semikonduktor tapi kebanyakan di luar setahu saya. OM untuk assembly line dan lain-lain. Ya harusnya kita bisa sih. Sayangnya tahun 80-an kita kan dulu ada 2 perusahaan Amerika ya yang Fairchild sama National Semiconductor datang ke Indonesia mau berinvestasi bikin pabrik di sini semikonduktor yang di Cibubur salah satunya. Tapi kemudian kebijakan ya pemerintah waktu itu kan lebih ke padat karya. Tahun berapa tuh? Tahun 80-an misalnya, 80-an, akhir tahun 70 gitu. Soeharto. Ya pas zaman Visioner Sudomo ya. itu. Ya. Sebenarnya kita waktu itu kalau berhasil aja kan kita sebenarnya lebih dulu daripada Taiwan setahu saya. Kalau waktu itu Waktu itu berkembang ya, maksudnya nggak ditutup. Akhirnya setelah itu perusahaan semikonduktor di Indonesia itu direlokasi ke Malaysia sampai saat ini. Ya, Jadi Malaysia yang sekarang yang dapat ini. langsung lemes. langsung lemas Malaysia lagi. Iya Malaysia sekarang yang dapat untung. Dan kebukti kan kemarin pas COVID terutama ya, kita kelebakan kan nggak punya supply semikonduktor chip dan lain-lain kita kekurangan sama sekali. Kenapa pas COVID memerlukan semikonduktor? Sebelum juga, cuman production line-nya kan jadi dibatasin waktu itu kan. Jadi supply-nya tinggi, demand-nya besar tapi supply-nya sedikit gitu. Makanya waktu itu negara-negara yang kayak Indonesia yang punya kan kita harus impor ya dari luar. Itu susah. Even untuk mengganti chip yang RFID itu loh, yang untuk di tol, gerbang tol itu kekurangan. Jadi kan kita pakai semikonduktor tuh di Di segala mana. Di semua lini.
Semua kita teknologi, nggak tapi punya. kita nggak nggak punya. punya. Nggak ada di sini tuh barangnya nggak ada, Gila. nggak ada yang produksi, jadi selalu impor. Sama ada beberapa kayak misalnya kayak farmasi, aku tuh juga baru tahu waktu ada kawasan industri jadi klienku. Karena kan farmasi itu ada bahan-bahan yang kita nggak ada di sini. Terus aku kan nanya, Indonesia kan kayak kenapa nggak ada bahan? Karena ada bahan-bahan tertentu yang proses produksinya itu sangat mahal, sehingga di dunia ini hanya yang punya industri itu tuh hanya negara A, B, C, hanya 3 atau 4 negara, tapi mensuplai seluruh dunia. Karena kalau kita mendirikan pun juga sangat mahal teknologi itu. Iya. Ternyata ada begitu-begitu ya. Tapi untuk semikonduktor sendiri sebenarnya ada beberapa kasus yang sebenarnya kita nggak perlu teknologi yang canggih-canggih banget untuk memenuhi kebutuhan domestik ya. Kayak untuk remote AC RFID itu nggak butuh teknologi tinggi banget sebenarnya. Kalau kita bisa mulai dari situ, memenuhi kebutuhan itu aja, dalam negeri itu menurut saya udah starting point yang bagus. RFID kan itu butuhnya berjuta-juta ya. Iya, jutaan SIM card itu kan Iya. kita beli di luar ya. Itu kan nggak butuh, itu kan micro size sebenarnya nggak. Bukan kalau sekarang udah pitch-nya udah nanometer, berapa puluh nanometer gitu. Kalau itu nggak butuh. Nah, kampus di Indonesia ini yang punya jurusan itu fisika ya berarti ya? Nggak ada. Hah? Semikonduktor maksudnya. Bukan. Fisika ya. Tapi Fisika terlalu banyak. umum. Satunya apa? Terlalu umum. Problem di kita Mungkin itu dari fisika. jurusan fisika yang di Indonesia itu sebenarnya sorry to say bukan fisika sebenarnya. Apa? Kalau Introduction to fisika. enggak, sorry, riset-risetnya ya sebenarnya lebih ke banyak ke material science gitu yang jauh dari fisika, kecuali fisika teori ya. Dan mata kuliah oke, fisika, kurikulumnya oke. Tapi kalau kayak eksperimen, riset-riset yang banyak dilakukan itu lebih hampir jauh dari fisika kalau menurut saya. Apa dong? Kalau bukan fisika? Material science Material kayak science. kimia, wet chemical process itu kan biasanya umum ditemukan di teknik kimia, di teknik material kimia. Oh, yang fisika malah belajarnya di Fisika ya fisika itu malah kayak warnanya tuh berubah gitu bukan fisika lagi. Itu di berapa Tapi gimana? kan aku udah bener tak suruh ini ya. Iya, ya warnanya agak berubah sih. Mudah-mudahan ke depan ya balik lagi gitu ke kayaknya setelah ya mungkin adaptif ya itu harus ada beradaptasi juga ya dengan alat-alat yang ada gitu. Kita ini udah dapat 2 episode. Feature is Udah now. panjang. Soalnya kan tadi kita bahas spesifik ini, terus ini kita bahas secara generik, bahkan kita bahas industri Iya. semikonduktor. Semikonduktor itu ya itu mungkin kalau industri semikonduktor kita jalan ya waktu itu mungkin kita bisa masuk ke teknologi kuantum. Karena kan semikonduktor itu istilahnya revolusi kuantum pertama sebenarnya. Nah sekarang kita masuk ke revolusi kuantum yang kedua. Gitu. Pertamanya kita sayangnya gagal waktu itu. Ketinggalan. Sebenarnya itu bakal jadi padat karya pada waktunya ya. Iya sebenarnya. Pada saat itu mungkin belum sepadat Kepikir. tekstil atau apa. Kan tahun itu komputer aja Agri. Ya masih. tahun 80 kan kita aja di sekolah school dulu, kamu masih kecil. Komputer Lumayan. mahal banget lah. Itu masih pakai yang DOS apa itu Yang harganya yang Iya, IBM tuh disket, 50 juta disket. nggak sih? Iya iya. Satu komputer. Soalnya 2 tahun lagi itu udah beda, udah pakai Lain lagi software-nya. Iya iya. Terus Iya ya. pakai disket. ya ada fokusnya. Tapi kalau kita mau mengembangkan industri semikonduktor dan kita memenuhi pasar domestik, kalau tidak dilindungi oleh kebijakan pemerintah yang baik, insentif gitu, kita akan mundur lagi. Karena pasti dari segi harga nggak mungkin bisa bersaing dengan produk yang sama yang dibuat dari Cina atau apa. Jadi mau nggak mau pemerintah harus kasih ruang insentif. Gitu. Iya. Kalau nggak gitu nggak akan. Cuman berani nggak? Pasti banyak kepentingan. Jadi gimana Bu? Bisa kita lakukan untuk membantu supaya Indonesia itu punya Iya, bisa- kita harus masuk ke high tech ya, high skill, Mau nggak mau high sih. tech. Kalau nggak, ya ketinggalan terus.
high skill high tech itulah nanti untuk 2040. Skill high tech. Aku harus pamit nih. Iya. Iya, Oh udah, ya, 11.25. 11.25. Kamu Oh udah nggak ngambil- kerasa ya? Iya. Ini kayak main-main risetnya ngobrol. Nggak kerasa. Terima kasih banyak ya. Oke. Waktunya. Thank you udah berkunjung. Iya. Aku minta nomor telepon. Hah? Udah bisa Bisa. dilihat? Oh udah bisa. Oh ya coba lihat ini fenomena kuantum yang Aku aja belum tahu deh kayak gini. Aku aja nggak tahu. Wow. ya ini NV Wow, langsung center. merah semua. menunjukkan beda spin dari diamond. Ini spin 0, ini ya spin 1. Ya. Detektornya yang nempel sama osiloskop yang mana? Ini spektrum. Hmm. Oh itu. Ini background kita sama sekali bukan optik semua loh. Mas Chris. Material, Saya Mas Kris. hah? Mas Kris material. Quantum transport kan. Sama Transport. Kita quantum transport semua. Tapi sebenarnya yang begini itu bisa dipelajari gitu. Jadi kita kan sama sekali tidak pernah menyentuh optik sebelumnya. Sebenarnya. Tapi kita bisa catch up. belajar terus. Ya harus mau belajar. Dan ternyata menyenangkan. Ini alignment ini awal-awal seminggu lebih ya. Untuk alignment laser aja supaya dia belok sini tuh seminggu. Tapi setelah tahu know-how-nya paling cuma beberapa menit doang gitu. Apa sih aku belum pernah lihat. Oh ini. Ini sama dong ini. Kalau yang itunya running eksperimen sebenarnya ada nggak mas? Mungkin bisa dilihat tuh ODMR yang di sana. Di komputer sebelah sana. Oke deh, aku pamit dulu. Iya. Oke. Oh, berarti ini Nanti laser. kalau masih Tunggu. Itu laser hijaunya itu dialirin dari sana. Terus ya. Spanduk di sini dipecah jadi dua, satu ke sini, Ya. satunya tembus ke sini. Yang satunya ke sini ke arah diamondnya kita. Jadi Mantul ke sana, sensor. ke sensor. Sensornya itu dibaca memonitor. Iya. Nanti kalau mau bikin anomali apa gitu dari mana? Dari lasernya. Dari lasernya. Jadi kita bisa manipulasi lasernya, kita bisa bikin hidup mati gitu seperti pulsa gitu. Ya. Ada magnet kancing nggak? Mungkin bisa didemonstrasikan. Sama juga memanipulasi di microwave. Ini gelombang microwave, Gelombang microwave. resonansi energinya diresonansi sama dengan beda energi antara spin yang tadi spin up sama spin down-nya. Ya. Jadi misalkan ini saya matiin, Ya. dia nggak kelihatan, spin up nya hilang. Terus cuma satu garis. Cuma satu garis, Ketika oke. dikasih microwave, dia terpisah antara spin up sama spin down. Terpisah. Yang atas ini up, yang bawah bisa. Nah ini juga bisa dipengaruhi oleh magnetic field di luar si NV-nya. Contoh. Ada yang ini, Mas. Oh ini magnet. Harusnya ya. Ya. Harusnya hilang. Harusnya hilang. Hilang ya? Ya, hilang kan? Ya. Dia nggak lagi kotak-kotak seperti tadi. Heeh. Oke. Ini magnet sih. Ini magnet. Hilang kan? Ya. Yang kita
Sudah saya lepas. Kamu ke sana pas masnya gitu. Ketika ketika magnet, Ada masih dekat sini. Atau maksudnya ya, yang begini. Karena magnet mengganggu jembatan. eh, Ada itu. membelah energinya jadi dua. Hmm. Jadi tidak lagi resonan makro gitu. Hmm. Yang ditarik keluar dia muncul. Iya. Keren. Salah Kayak satu mainan. kelebihan itu tuh dia yang platform yang kita pakai itu Mhm. dia bisa membaca besaran medan magnetnya, tapi dia juga bisa membaca arah. Arah itu kemana sih? Nah, Oh. kebanyakan sensor magnetik itu dia hanya bisa membaca nilainya aja, tapi arahnya Nggak kebaca. kebaca, ya. Mhm. Gitu. Nah, ini tuh dia bisa dua-duanya, makanya bisa dipakai untuk yang itu tadi, yang GPS free navigation. Gitu ceritanya. Quantum communication. Oke. Quantum sensing. Ya bisa Quantum juga nih, bisa sensing. dibuat quantum communication ya. Oke. Jadi tiap hari kerjanya ini nih, bikin simulasi-simulasi seperti ini ya. Ya, Eksperimen. eksperimen. Ya, Iya. eksperimen. Jadi ngerakitnya tuh harus under ini, dark Oh. room. Oke. Enggak, ini maksudnya. Ya. Ini itu nanti kita pakai untuk platform lain sebenarnya. Kita pengen juga mengarah ke apa kayak Sampel-sampel sampel biologis. Oh, oke. Kita pengen melihat Jadi kayak mendeteksi sel kanker. Mhm. ya. Jadi sel kanker bisa kita injeksi dengan nanodiamond. Mhm. Nanti kita bisa deteksi lewat platform NVIDIA. Hmm. Oh, gitu. Sekarang kita lagi coba menginisiasi kerjasama sama Hmm. dosen UGM ya. UGM, Ya. kedokteran. Nice. Iya. Jadi quantum sensing itu selain tadi aplikasinya itu juga bisa di kesehatan ya. Jadi early disease detection Hmm. itu powerful juga. Kita bisa mendeteksi keberadaan tumor atau kanker lebih Kanker. awal ya, Mhm. dibandingkan teknik apa yang konvensional yang ada saat ini. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Ya. Mas ilmunya. Sama-sama. Selamat berjuang. Ya, Terima kasih ya Mas ya. sama-sama. Oh. Sini Mas. Ibu anak. Sambil nunggu panel jembatan kita makan aja. Ya yuk. Soalnya jembatan lama loh, jam 1:30. Jembatan nggak Mas? Saya ya nanti paling jam 12-an lah. Kemisan, Jumatan. Masa aku minta nomornya? Oh iya, ini saya sama Mas Kris juga ya.